Terus pun dilek blas sedaya lah. Nggih dilengke. Nek warga ki kudu enek ikatan batin minimal kan. Dadi niku wau nek iso nglatih, nek ra iso ngoncone sing nglatih, nek ra iso teko ning tempat latihan. Nek ora ya ndonga ning omah. Nek ora ya duwite, tenaga, pikirane, sedakoe. Ojo sampai blas. Nggo karena kita itu nggak bisa lepas. Kalau orang PSHT itu sebenarnya nggak bisa lepas dari saudaranya. Karena kita dibesarkan dari saudara. Orang itu dapat ilmu dari orang dapat duit dari orang dapat rezeki juga dari orang. Apalagi dulur PSHT kalau sudah nyambung, sudah satu sama lain sudah saling kenal itu bahasanya bisa dipertanggungjawabkan pas seduluran PSHT itu lahir terus yang batin. Itu udah teruji di mana-mana gitu. Bahkan saya sampai di puncak Semeru, bukan puncak, di lereng Gunung Semeru itu saya pertama kali mertua saya Gunung Semeru, di Gunung Semeru, bukan Gunung Semeru. Mertua saya di lereng Gunung Semeru di Canangkuning, Jambe Kumbu, Pasur Jambe, Lumajang. Itu mertua saya. Waktu saya pertama kali datang belum ketemu orang Isyatrate. Kedua saya datang belum ketemu Isyatrate. Ketiga saya datang belum ketemu Isyatrate. Kemudian sekitar keempat kalinya kalau nggak salah kurang lebih itu. Saya itu mohon sama Gusti Allah. Ya Allah, apakah saya tanya istri saya, yang di sini ada Isyatrate enggak? Enggak pada tahu. Kemudian saya minta sama Gusti Allah. Ya Allah, kalau ada orang Isyatrate di sini dekatkan dengan saya, ya Allah gitu. Nah, itu doa yang seperti itu. Doa yang satu kata tapi dari pikiran, dari lisan, dari hati. Itu suka dikabulkan. Seperti contoh waktu saya minta istri saya juga begitu kata-katanya. Tapi ini minta saudara, ya Allah, jikalau ada orang Isyatrate di daerah sini dekatkan dengan saya. Kemudian setelah itu Pak D saya datang. Nggih Kang Mas Saifur GMC. Nek sing ngono kuwi dilekne mawon, dilekne dijak ditungakno ngoten. Dicerahi. Nanti karena kadang ada terbukanya seseorang itu lama pengen kangen tempat latihan baru nanti aktif lagi. Dulu pernah aktif nggih Mbak matur suwun nggih. Dulu pernah aktif terus enggak terus nanti aktif lagi itu ada. Jadi diri kita ngelatih itu kadang-kadang aktif, kadang enggak dan seterusnya itu memang itu namanya dinamika. Orang yang ada orang PSHT yang ngelatih terus sampai tua ada yang ngelatih enggak ada. Yang enggak terus nanti ngelatih ada. Macam-macam budayanya gitu. Orang di tempat latihan itu. Kemudian setelah saya minta itu dilalahnya Pak Deku namanya Pak D Sugeng itu datang ke rumah saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Woi Pak D, nggih Pak D, dipun kabarin. Saya Mas. Terus tak pancing-pancing. Pak D, jenengan kan guru Pak D. Nggih Mas. Jenengan obine napa Pak D? Nggih bola kali, bola poli. Terus kalian napa nggih bola nggih hobi. Lihat ini pencak silat. Loh, enten pencak silat teng mriki. Oh, ada. Apa namanya? Isyatrate. Masa sih Pak D? Ngoten. Nggih Mas. Habis nggih. Kemudian masa ada Mas. Terus kemudian Pak D saya mancing saya. Mas Agus warga nggih. Langsung belum saya jawab. Anu Pak D, kula niku nek wong pencak silat Isyatrate niku seneng banget. Engko nek malam Minggu nek jenengan berangkat latihan kula dijak nggih. Kebetulan beliau waktu itu siswa putih. Privat. Pak D saya, Pak D nyambuk saya, mertua saya. Pak D kakaknya mertua saya ke tempat latihan. Pas tempat latihan itu langsung tenan Isyatrate. Senenge kaya ngopo. Padahal di lereng Gunung Semeru itu. Langsung datang saya, namanya ketua cabangnya Mas Haryanto dari Cepu itu. Kemudian emang ada warga Ngawi. Ya, siapa? Di Agus nggih. Nggih. Miki mau di Agus. Langsung saya diajak, diceritain panjang lebar di situ. Wah, luar biasa senengnya itu. Terus saya itu gini. Dimanapun tempat saya berada, saya selalu ketemu orang PSHT. Di lereng Gunung Semeru ketemu PSHT. Bahkan kemarin saya dapat keris gayam itu dari lereng Gunung Semeru dari Mas Mulyono dikasih.
Kemudian saya pas main film di Angling Dharma ketemu orang PSHT. Kemudian saya waktu di Cibubur ketemu orang PSHT. Saya di Ngawi ketemu orang PSHT. Saya di Gondomanyu, Jogorogo ketemu orang PSHT. Terus saya di Tangerang, di Jakarta, dimanapun saya tempat berada ketemu orang PSHT. Dimanapun tempat berada. Karena memang PSHT itu memang sudah menyebar di seluruh penjuru dunia. Makanya beruntunglah. Semua organisasi bagus. Secara kebetulan kita itu masuknya di PSHT. Wilayahnya seperti itu. Nggih. Nggih. Kang Mas salah satu, nggih Kang Mas. Warga PSHT mencari sang mutiara bertahta tapi tidak dengan warga PSHT. Nggih, boleh saja itu Kang Mas. Misalnya seseorang yang menemukan ilmu PSHT, ilmu ESA di luar PSHT itu nggak apa-apa. Cuman jangan sampai menggeserkan PSHT. Itu yang penting. Kang Mas Paremesi. Pokoknya penting ya, Lur. Matur suwun Kang Mas Paremesi. Boleh belajar dari luar PSHT, namun nguatne PSHT, jangan sampai menggeserkan PSHT. Yang paling penting dijaga itu. Jadi jangan belajar di luar PSHT yang geserkan PSHT. Tapi kalau belajar di luar menguatkan PSHT itu bagus, Kang Mas Putra. Belajar 1000 guru, 1000 kiai, 1000 ustadz, 1000 biksu, romo, panita, baik saya. Tapi untuk menguatkan PSHT, untuk mempersatukan, untuk menguatkan, untuk